Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Fareji. Kami akan menampilkan atau mempresentasikan artikel yang telah kami buat, yaitu berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia terhadap Pembentukan Karakter Siswa dalam Pembelajaran PJOK. Saya Akil Abdial Putra dengan NIM 2510212 akan membahas abstrak. Pembelajaran PJOK tidak hanya berfokus pada keterampilan motorik, tetapi juga pada pembentukan karakter sportif siswa. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi berperan penting dalam membantu siswa memahami aturan, nilai, dan sikap yang diterapkan dalam kegiatan olahraga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kuesioner daring yang diisi oleh siswa SMP untuk memperoleh persepsi mereka tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran PJOK. Analisis tematik dilakukan untuk menggambarkan bagaimana siswa memahami instruksi dan menerapkan nilai-nilai sportif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang jelas dan komunikatif membantu siswa memahami instruksi, menumbuhkan sikap disiplin, kejujuran, dan menghargai lawan. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang efektif berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter sportif siswa. Pendidikan karakter telah menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan abad 21, di mana pembentukan pribadi yang utuh dan bertanggung jawab menjadi tujuan yang lebih penting daripada sekedar transfer ilmu. Dari Adiasa Putri dan Saputra 2023. Salah satu nilai karakter krusial yang harus diinternalisasi adalah sportivitas yang mencakup kejujuran, ketaatan aturan, dan penghormatan terhadap lawan. Widianti Winarno 2020. Dalam konteks sekolah, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK memiliki posisi unik sebagai laboratorium praktis untuk pengembangan karakter tersebut, sebab seluruh aktivitasnya melibatkan interaksi sosial, kompetisi, dan penegakan aturan secara langsung. Yusuf dan Priyatna 2019. Keberhasilan penanaman nilai ini sangat bergantung pada peran guru PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sebagai model dan edukator nilai. Sugianto dan Syafruddin 2022. Mekanisme utama penanaman karakter ini adalah melalui bahasa yang digunakan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi instruksional, Budiarto dan Lestari 2018, tetapi juga sebagai sarana fundamental untuk internalisasi moral dan etika. Amin dan Wardani 2022. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa koherensi berbahasa guru PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sangat mempengaruhi seberapa jauh siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai karakter. Fauzi dan Handayani 2024. Lebih lanjut, penggunaan diksi, intonasi, dan kejelasan artikulasi guru Setiawan dan Puspitasari 2021, Wirawan 2023, serta ketegasan berbahasa Purnomo dan Utami 2019 memiliki korelasi langsung dengan disiplin siswa dan ketaatan mereka terhadap aturan permainan. Susilo 2018. Bahkan fungsi pragmatik bahasa guru sangat vital dalam mengatasi konflik dan mengartikulasikan sportivitas kepada siswa. Rahmawati 2020, Hasana dan Dewi 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena sesuai persepsi siswa. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa Indonesia mempengaruhi pembentukan karakter sportif. Populasi penelitian adalah siswa SMP yang mengikuti pembelajaran PJOK. Sampel ditentukan dengan teknik pervasive sampling, yakni siswa SMP yang bersedia mengisi kuesioner daring dan memberikan jawaban yang informatif. Instrumen penelitian berupa kuesioner online berisi pertanyaan terbuka yang dibuka melalui Google Form. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuliskan pengalaman dan sudut pandang mereka secara bebas.
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses membaca data, memberi kode, serta menentukan tema-tema utama. Penelitian ini melibatkan 47 siswa sebagai responden. Berdasarkan data identitas responden terdiri dari 55,3% laki-laki dan 44,7% perempuan. Seluruh responden merupakan siswa yang mengikuti mata pelajaran PJOK secara aktif dan berasal dari kelas yang sama. Dengan demikian, mereka memiliki pengalaman pembelajaran yang relatif serupa, terutama dalam menerima instruksi, arahan, serta komunikasi dari guru menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan data kuesioner, penelitian siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia oleh guru PJOK menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada pernyataan, petunjuk yang diberikan guru dalam bahasa Indonesia membuat kegiatan pembelajaran berjalan tertib. Diperoleh 61,7% siswa menjawab setuju, 29,8% siswa menjawab sangat setuju, 8,5% siswa menjawab cukup, dan tidak ada siswa yang memilih skala 1 dan 2. Secara keseluruhan, 91,5% siswa merasa bahwa petunjuk guru berbahasa Indonesia sangat jelas, mudah dipahami, dan membantu menciptakan pembelajaran PJOK yang tertib. Siswa juga menyatakan bahwa bahasa Indonesia membantu memahami instruksi, membuat arahan latihan lebih jelas, dan memudahkan koordinasi dalam permainan. Dengan demikian, variabel penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran PJOK berada pada kategori tinggi. Hasil kuesioner variabel karakter sportif pada indikator saya menghargai keputusan guru atau wasit saat kegiatan PJOK diperoleh 46,8% siswa menjawab setuju, 36,2% menjawab sangat setuju, 17% menjawab cukup, dan tidak ada responden yang memilih skala 1 dan 2. Total 83% siswa memberikan jawaban setuju dan sangat setuju, menunjukkan bahwa siswa memiliki karakter sportif yang tinggi. Selain itu, mayoritas siswa juga menunjukkan perilaku sportif lainnya, seperti bermain sesuai aturan, menerima keputusan guru atau wasit, menghargai teman dan lawan, serta tidak berbuat curang. Pola jawaban menunjukkan bahwa siswa yang menilai penggunaan bahasa Indonesia oleh guru jelas dan mudah dipahami, dan juga cenderung memiliki nilai karakter sportif yang tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik membantu siswa dalam mengikuti aturan permainan, bekerja sama dalam kegiatan PJOK, menghindari konflik, serta menerima instruksi maupun keputusan dengan baik. Dengan demikian, terdapat kecenderungan hubungan positif antara penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran PJOK dengan pembentukan karakter sportif siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran PJOK memiliki keterkaitan terhadap pembentukan karakter sportif siswa. Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi pendidikan yang menegaskan bahwa bahasa merupakan instrumen utama dalam menyampaikan nilai, aturan, perilaku yang diharapkan selama kegiatan pembelajaran. 1. Bahasa Indonesia sebagai sarana pembentukan disiplin. Interaksi guru yang disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jelas, baku, dan terstruktur membuat siswa lebih mudah memahami aturan dan langkah-langkah aktivitas. Kejelasan bahasa ini mencegah kebingungan selama kegiatan fisik, sehingga siswa mampu mengikuti aturan permainan dengan baik. Ketepatan bahasa yang digunakan guru terbukti membantu menciptakan pembelajaran yang tertib. Sebagaimana didukung oleh temuan bahwa 91,5% siswa menilai instruksi guru mudah dipahami dan membuat kegiatan lebih teratur. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang efektif dapat meningkatkan disiplin siswa, yang merupakan aspek utama dari karakter sportif. 2. Bahasa Indonesia mengurangi konflik dalam aktivitas olahraga. Penggunaan bahasa yang tepat membantu mencegah kesalahpahaman selama permainan, khususnya dalam kegiatan yang membuat koordinasi dan kerjasama. Respons siswa menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas mempermudah, yang pertama, kerjasama dalam tim. Yang kedua, koordinasi antar anggota. Yang ketiga, pemahaman instruksi dari komando. Yang keempat, penerimaan keputusan guru atau wasit. Kondisi ini meminimalkan potensi konflik antar pemain dan mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif. Hal ini sejalan dengan
hasil kuesioner pada karakter sportif, di mana 83% siswa menunjukkan sikap sportif yang tinggi, terutama dalam hal menerima keputusan guru atau wasit. 3. Bahasa membangun sikap menghargai dan fair play. Guru PJOK yang menggunakan bahasa Indonesia secara sopan, konsisten, dan tegas memberikan model komunikasi yang positif. Cara guru berbicara secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan siswa untuk yang pertama, menghargai teman dan lawan. Yang kedua, menghormati peraturan. Yang ketiga, menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang. Yang keempat, tidak berbuat curang selama permainan. Yang kelima, respon siswa yang dominan menjawab setuju pada item sportivitas memperkuat bahwa penggunaan bahasa yang baik dapat mendukung internalisasi nilai fair play. 4. Konsistensi bahasa mendorong pembiasaan nilai. Pembelajaran PJOK berlangsung secara berulang dan praktik. Ketika guru secara konsisten memberikan instruksi, koreksi, dan apresiasi dengan bahasa Indonesia yang baik, siswa terbiasa mendengar dan mempraktikkan perilaku positif. Proses ini mendorong terbentuknya karakter melalui pembiasaan, keteladanan, dan penguatan. Konsistensi penggunaan bahasa membantu menanamkan nilai seperti disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan sportivitas. 5. Implikasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi penting, yaitu yang pertama, guru PJOK perlu menggunakan bahasa Indonesia yang secara jelas, komunikatif, dan sesuai kaidah agar pesan tersampaikan dengan tepat. Yang kedua, bahasa tidak hanya menjadi penyampaian instruksi, tetapi juga sarana pendidikan nilai-nilai sportif. Yang ketiga, kualitas bahasa yang digunakan guru berpengaruh pada perilaku siswa dalam mengikuti kegiatan olahraga. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia yang efektif dapat dijadikan strategi dalam pembentukan dan penguatan karakter sportif siswa. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap pembentukan karakter sportif siswa dalam pembelajaran PJOK, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dan berpengaruh dalam menumbuhkan nilai-nilai sportivitas siswa. Bahasa sebagai alat komunikasi utama dalam proses pembelajaran terbukti mampu membentuk perilaku dan sikap siswa selama mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia yang jelas, terstruktur, dan komunikatif oleh guru PJOK membantu siswa memahami instruksi dengan baik, sehingga mereka lebih mudah menerapkan aturan permainan, bekerja sama dengan teman, serta menghargai lawan. Pemahaman instruksi yang baik membuat siswa lebih disiplin, tidak melakukan kecurangan, dan mampu menerima keputusan guru wasit secara sportif. Selain itu, bahasa yang digunakan secara sopan dan konsisten juga memberikan keteladanan yang membantu membentuk nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan fair play. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang efektif berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter sportif siswa dalam pembelajaran PJOK. Dengan demikian, guru PJOK perlu terus mengoptimalkan penggunaan bahasa yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter siswa. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata yang telah kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.